Bab 529 barang lelang terakhir. Untuk sesaat, Alia pun menjadi ragu-ragu. Karena usulan seperti ini tidak pernah muncul di pelelangan sebelum-sebelumnya. Hanya orang-orang yang berkuasa saja yang akan diundang untuk menghadiri pelelangan kota Neo. Berdasarkan peraturan pelelangan, transaksi pembelian akan dilakukan setelah pelelangan berakhir. Bagi yang tidak bisa langsung membayar lunas, tersedia pilihan untuk mencicil. Bagaimanapun juga, tidak akan ada orang yang mau membawa uang senilai triliunan secara langsung, kan? Tepat ketika Alia masih ragu-ragu dan belum bisa mengambil keputusan, tiba-tiba Valentino mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam. Tidak masalah. Dua orang pengawal berpakaian hitam pun bergegas menghampiri Valentino, lalu mengambil kartu hitam itu dari tangan Valentino. Banyak orang tercengang kaget menatap kartu hitam itu. Dengan status yang mereka miliki, tentu saja mereka tahu tentang kartu hitam yang jumlahnya sangat terbatas di dunia itu. Bahkan sekalipun memiliki aset senilai puluhan triliun, belum tentu bisa mendapatkan kartu hitam itu jika persyaratan pengajuannya tidak terpenuhi. Raut wajah Louis juga ikut berubah dan dia duduk kembali di tempatnya dengan patuh. Hasil akhirnya ternyata meleset dari dugaan mereka. Olia meminta seseorang untuk membawakan mesin IDC, lalu dia menggesekkan kartu hitam itu. Mereka semua tertegun begitu mendengar suara pemberitahuan dari mesin bahwa transaksi kartu berhasil. Valentino membayar 6 triliun dengan begitu mudahnya. Jadi, sebenarnya seberapa banyak uang yang Valentino miliki? Melihat kejadian ini, Chris pun tanpa basa-basi bangkit berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar. Setelah Valentino membayar lunas 6 triliun, Chris tahu dia tidak akan sanggup melawan Valentino dalam pelelangan ini lagi. Jika dia mau mengalahkan Valentino, dia harus melakukannya melalui cara yang lain. Ketika Chris tiba di sisi Valentino dan Hendrik, langkahnya tiba-tiba berhenti dan dia berkata dengan nada datar. Direktur Hendrik, biarku beritahu kamu satu hal. Orang yang menang adalah raja dan orang yang kalah adalah penjahat. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi raja di kota Neo. Hendrik tersenyum nakal begitu mendengarnya dan berkata, perkataan Tuan Muda Chris itu benar. Aku, Hendrik Harahap, memang tidak akan pernah bisa menjadi raja di kota Neo. Chris sedikit tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak paham apa maksud perkataan Hendrik. Bukankah persaingan antara grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate selama bertahun-tahun ini adalah untuk memperebutkan posisi sebagai penguasa di kota Neo? Bukankah jawaban Hendrik itu justru menyatakan bahwa dia telah mengaku kalah? Apa jangan-jangan Hendrik sengaja menunjukkan kelemahannya di hadapan musuh karena dia sedang bersiap untuk menyerang balik dengan lebih kuat? Chris melirik Valentino dan Hendrik dengan perasaan yang sedikit curiga, lalu berbalik badan dan meninggalkan area pelelangan. Untuk sesaat, Louis serta belasan generasi kedua keluarga kaya lainnya menjadi ragu. Pada akhirnya, mereka juga berjalan mengikuti Chris keluar. Karena kalung permata biru hati sudah terbeli, sepertinya tidak akan ada lagi barang-barang lelang bagus lainnya. Barulah pada saat itu Hendrik menoleh dan tertawa pelan. Mana mungkin saya berani berharap menjadi raja di kota Neo sedangkan ada Tuan Muda Valentino di sini. Valentino juga menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Barusan, dia tidak kuasa menahan tawanya saat melihat ekspresi Chris. Hadirin sekalian, masih ada satu barang lelang terakhir hari ini. Olia menenangkan diri dan terdiam sejenak, lalu berkata, karena barang ini cukup istimewa, jadi pelelangan akan dipimpin oleh salah satu penyelenggara kami, yaitu grup Global Hinglan. Perhatian semua orang spontan tertuju ke arah panggung. Sesuatu yang menjadi barang lelang yang muncul di momen terakhir pasti adalah benda yang sangat berharga. Awalnya, mereka mengira bahwa kalung permata biru hati adalah barang lelang yang terakhir. Tidak disangka posisi itu justru diberikan kepada barang lain. Selain itu, poin terpentingnya adalah fakta bahwa barang ini akan dilelang sendiri oleh grup Global Hinglan. Bukankah grup Global Hinglan itu adalah perusahaan yang mengembangkan villa ke laut? Benar. Wah, hebat sekali. Barang lelang terakhir ini pasti nilainya sangat berharga. Semua orang saling membicarakan tentang barang lelang terakhir ini. Bahkan Valentino saja terlihat tertarik. Tidak lama setelah itu, seorang pria bule bermata biru dan berhidung besar pun berjalan naik ke atas panggung sambil tersenyum. Halo, semuanya. Nama saya adalah Peter Jackson atau yang dikenal juga sebagai Jackson Linardi. Saya adalah orang yang bertanggung jawab mengatur cabang grup global di Asia.
kata pria parubaya itu dengan bahasa Indonesia yang fasih. Kesan baiknya di mata semua orang yang hadir pun bertambah. Valentino ikut mengangguk singkat. Jackson ternyata menghormati pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Barang lelang terakhir hari ini bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah rumah, kata Jackson sambil tersenyum. Rumah? Banyak orang refleks menjadi bengong. Tepat sekali. Ini dia, Villa Cloud tunggal di lantai ke-9. Sambil berbicara, Jackson sambil menunjuk ke arah langit-langit. Saat ini, mereka semua ada di lantai 8. Jadi, satu lantai di atas mereka pasti adalah lantai 9. Villa Cloud tunggal di lantai 9 akan dilelang. Wah, katanya grup Nagasan menghabiskan uang sebanyak 2 triliun untuk membeli villa dan rumah di lantai 5. Semakin tinggi lokasinya, harganya juga pasti semakin mahal. Inilah simbol dari status pemiliknya. Siapapun yang tinggal di lantai 9 pasti memiliki status yang jauh lebih terhormat dari mereka yang tinggal di lantai 8 ke bawah. Kurasa harga rumahnya pasti setidaknya senilai 6 triliun. Setelah semua orang selesai berdiskusi, Jackson baru berbicara lagi. Grup global merasa bahwa rumah dibangun untuk ditempati. Eksistensi sebuah rumah menjadi tidak ada kalau tidak ada yang menghuninya. Jadi setelah hari ini, semua villa kosong di Villa Cloud akan dijual sedangkan untuk villa di lantai ke-9 ini akan dilelang sekarang. Begitu Jackson selesai bicara, ada orang yang berseru memintanya untuk segera membuka penawaran harga. Siapapun yang bisa mendapatkan villa di lantai 9 itu dan tinggal di dalamnya akan secara otomatis berubah menjadi subjek kekaguman banyak orang. Hendrik yang juga memiliki pemikiran itu pun menoleh menatap Valentino. Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda Valentino? Pak Hendrik, kamu tahu aku tidak mendambakan hal-hal seperti ini. Tapi, sedari awal harapan terbesar Tuan Besar Kusuma adalah agar keluarga Kusuma bertambah makmur dan jaya sehingga mereka layak untuk memenuhi persyaratan tinggal di Villa Cloud. Jadi kalau rumahnya memang layak, aku juga akan menawar. Jawab Valentino sambil mengangguk kecil. Baiklah, saya mengerti, kata Hendrik sambil balas mengangguk. Jackson yang berdiri di atas panggung menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata perlahan. Harga awal Villa Cloud lantai ke-9 adalah. Jackson sengaja mengambil jeda sejenak. Banyak orang kaya yang hadir di situ menggosok-gosokkan telapak tangan mereka dengan tidak sabar. 20 triliun, kata Jackson. Aku, 4 triliun. Tiba-tiba, ada seorang pria parubaya yang bertubuh gemuk bangkit berdiri dan berseru tanpa mendengarkan harga awal yang Jackson sebutkan. Setelah berdiri, pria parubaya itu tertegun sesaat dan menatap ke arah panggung dengan sorot pandangan yang tidak percaya. Jackson tersenyum kecil. Ya, harga awalnya adalah 20 triliun. Pria parubaya itu sontak menjadi kebingungan, lalu duduk kembali dengan wajah yang memerah malu. Akan tetapi, tidak ada satupun peserta lelang yang menertawakannya karena mereka tidak sanggup tertawa. Harga awal villa tunggal di lantai 9 adalah 20 triliun. Omong kosong macam apa ini? Mereka memang tahu bahwa harga villa di lantai 9 pasti akan mahal karena sekaligus melambangkan harga diri tertinggi. Namun, harga 20 triliun itu sama sekali tidak realistis. Tidak ada satupun dari peserta lelang yang mau menawar. Mereka semua menatap Jackson seolah-olah pria itu baru saja bercanda. Bukannya mereka tidak sanggup membayar, tapi mereka juga tidak mau bertindak dengan gegabah dan mengeluarkan uang secara asal. Jackson, kamu ini benar-benar meminta harga yang tidak masuk akal. Kalau kami tidak mau membelinya, rumahmu juga akan tetap menjadi barang rongsokan. Walaupun tidak ada yang bersuara, mereka semua memiliki kesepakatan dalam hati untuk mengabaikan dan melewatkan lelang ini. Bab 530 hadiah mewah yang misterius. Jackson tersenyum penuh makna. Dia melihat ke sekeliling dan berkata, apa tidak ada yang menawar? Ini adalah sebuah kesempatan. Grup global punya hadiah mewah yang misterius yang akan diberikan untuk pemenang lelang terakhir. Meskipun demikian, masih belum ada orang yang menjawab. 20 triliun benar-benar sedikit tidak masuk akal. Komentar Valentino dengan suara pelan. Kahi, 20 triliun, hadiah mewah seperti apa yang tidak bisa aku beli? Dengan 20 triliun, aku bisa membeli permata biru hati itu. Uang itu juga tidak akan habis dipakai untuk membeli 10 rumah. Aku ingin melihat bagaimana dia mengakhiri lelang ini. Para hadirin yang berada di bawah panggung pun menunduk dan berdiskusi dengan suara pelan. Tapi tidak ada seorang pun yang menawar. Jackson juga tidak panik.
dia hanya berdiri di atas panggung dan menunggu dengan tenang. "Saya harap kalian semua tidak menyesal," kata Jackson sambil tersenyum. Nada bicaranya penuh dengan keyakinan. "Tuan Jackson, kami tidak akan menyesal. Sekalipun vilamu ini terbuat dari emas dan berlian, bahkan jika itu benar-benar sepadan dengan harganya, kami tetap tidak mampu membelinya," kata seseorang dengan nada menghina. Orang-orang yang lain pun mengangguk sembari menimpali. Bahkan jika villa itu dibuat dengan bahan dari luar angkasa dan dikatakan dapat menerobos langit, villa itu tidak layak diberi harga senilai 20 triliun. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 3 menit pun berlalu, tapi masih belum ada yang menawar. Jackson menggeleng-gelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan, lalu mengangkat bahunya dan berkata, "Kalau seperti ini, 22 triliun. Tiba-tiba, Hendrik berdiri dan berteriak ke arah panggung. Jackson segera menoleh, ia menatap Hendrik dan bertanya, "Tuan mau menawar dengan harga 22 triliun? Semua orang merasa sedikit bingung. Apa memang ada orang yang sebodoh itu? "Tidak, Tuan Valentino yang ada di sebelahku yang mau menawar 22 triliun. Hendrik bangkit berdiri dan menjelaskan sambil menunjuk Valentino. Valentino tertegun sejenak, lalu dia melirik Hendrik dengan sedikit ragu. Hendrik berbisik, "Tuan muda Valentino, saya akan berjuang untuk mendapatkan barang yang Anda inginkan. Mengenai uangnya, meskipun saya harus mengorbankan harga diri, saya akan pergi untuk memintanya pada keluarga. Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Kusuma selalu meremehkan Anda dalam 3 tahun ini. Kali ini, saya akan membiarkan mereka melihatnya." Ucapan Hendrik berasal dari lubuk hatinya. Valentino mengangguk pelan. Valentino mengerti maksud Hendrik, jadi dia tidak bicara lagi. "Tuan Valentino, Anda yakin ingin menawar dengan harga 22 triliun untuk membeli villa di lantai 9 ini?" Tanya Jackson dengan senyum yang tidak berubah. "Iya, aku akan membelinya dengan harga 22 triliun. Valentino melirik Hendrik. Setelah itu dia mengangguk perlahan. "Cih!" Suara ejekan para hadirin langsung meledak. Orang-orang kaya lokal dari kota Neo masih bisa mengendalikan diri, sedangkan orang-orang kaya dari luar sudah tidak tahan lagi. Apa benar-benar ada orang sebodoh itu? Orang bodoh yang punya banyak uang juga tidak akan seperti itu, kan? Meskipun bisa menggunakan kartu hitam eksklusif, tapi kalau membeli villa seharga 20 triliun, apalagi kalau bukan bodoh. Kelihatannya dia masih muda. Sepertinya dia menggunakan uang keluarganya untuk berfoya-foya. Tidak tahu apakah dia akan dipukul sampai mati setelah pulang. Ses. Kecilkan suaramu. Bisa menghamburkan begitu banyak uang juga bisa menjelaskan status seseorang. Setidaknya kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Di tempat lelang, orang-orang mulai mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda. Tapi mereka semua membicarakan Valentino. Jackson memastikan Valentino sekali lagi. Dia berkata, "Tuan Valentino, apa Anda benar-benar akan menghabiskan 20 triliun untuk membeli villa di lantai 9 ini? Kalau benar, Anda bisa menggunakan kartu untuk bertransaksi." Valentino berpikir sejenak, kemudian mengeluarkan kartu hitam eksklusifnya. Akan tetapi, Valentino tidak yakin apakah di dalam kartunya ada uang sejumlah 20 triliun. Ketika melihat Valentino mengeluarkan kartunya, orang-orang yang ada di sekitar memandangnya lagi. Mereka ingin melihat apakah Valentino benar-benar bisa mengeluarkan 20 triliun. Valentino sudah menghabiskan 6 triliun sebelumnya. Sekarang dia mau menghabiskan 20 triliun lagi. Sepertinya hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, kan? Akan tetapi, ketika melihat Valentino mengeluarkan kartunya, Jackson tidak menyuruh orang untuk mengambilnya. "Selamat, Tuan Valentino. Villa lantai 9 ini sudah menjadi milik Anda." Jackson mengakhiri perkataannya dengan senyuman. Setelah itu dia bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Ada 2 wanita cantik berkaki jenjang yang mengenakan pakaian tradisional. Masing-masing dari mereka memegang nampan yang ditutupi dengan kain flanel berwarna merah sambil berjalan perlahan. Di atas satu nampan diletakkan serangkaian kunci dengan bentuk yang unik. Sedangkan di atas nampan lainnya ada beberapa dokumen seperti sertifikat rumah dan yang lainnya. "Tolong antarkan ini semua ke Tuan Valentino. Sebentar aku yang akan mengurusnya sendiri untuk Tuan Valentino." Jackson mengulurkan tangan dan menunjuk Valentino. 2 wanita cantik berbaju tradisional itu berjalan sambil tersenyum. Mereka berbicara pada Valentino dengan suara yang lembut sembari menyerahkan 2 benda itu kepada Valentino. Aku belum membayar." Valentino sedikit kebingungan pada saat ini.
Jackson tersenyum dengan tulus dan berkata, Tuan Valentino tidak perlu membayar. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa orang yang menawar villa ini akan menerima hadiah mewah yang misterius. Hadiah mewah ini adalah hadiah dari grup global. Kami menyerahkan villa di lantai 9 ini kepada Tuan Valentino secara gratis. Setelah hal ini dikatakan, para hadirin langsung terdiam. Bahkan ketika Valentino menawar harga setinggi langit senilai 6 triliun saat menawar permata biru, hati pun tidak sehening ini. Valentino dan Hendrik juga sedikit terkejut. Bagaimana bisa grup global begitu bermurah hati? Meskipun bagi mereka biaya membangun villa sebenarnya tidak seberapa, tapi tanah di sana mahal harganya. Memberikan villa ini secara gratis, hal ini sangat tidak realistis, bukan? Pengembangan dan pembangunan villa Cloud ini dirancang sendiri oleh CEO Grup Global. Villa ini adalah hasil kerja kerasnya. Sebelumnya, villa ini belum pernah dijual karena beliau ingin agar villa ini dimiliki oleh mereka yang memiliki selera yang bagus dan benar-benar menyukai desain ini. Sedangkan Tuan Valentino bersedia menghabiskan 22 triliun untuk villa di lantai 9 ini. Hal ini menunjukkan bahwa Tuan Valentino benar-benar menyukai villa ini. Tuan Valentino adalah orang yang memiliki selera bagus yang selalu dicari oleh CEO kami. Jackson menjelaskan sambil tersenyum. Hal yang terpenting adalah grup global juga bersedia menjalin pertemanan dengan Tuan Valentino. Valentino pun tersenyum. Mungkin setelah Jackson berbicara panjang lebar, kalimat akhirnya itulah yang merupakan poin pentingnya. Orang yang bisa menghabiskan uang sejumlah 22 triliun dengan sesuka hati jelas memiliki identitas dan sumber keuangan yang mengerikan. Menukarkan sebuah villa untuk menjalin pertemanan tidak bisa dibilang untung. Tapi grup global jelas tidak rugi. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada Tuan Jackson dan grup global. Valentino mengangguk kecil, dia tidak menolak sama sekali. Karena mereka berani memberikannya, maka Valentino juga berani menerimanya. Pada saat ini, Valentino masih memiliki sebuah rencana di dalam hatinya. Sementara itu, banyak orang yang menangis tanpa air mata di tempat pelelangan. Mereka merasa menyesal. Khususnya mereka yang sebelumnya menghina Valentino dan mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang punya banyak uang. Saat ini, wajah dan telinga mereka memerah. Mereka tidak berkata apa-apa. Hati mereka dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Kalau mereka tahu sejak awal, mereka bahkan berani menawar 40 triliun. Siapa yang tahu bahwa Jackson akan membawa kejutan sebesar ini untuk semua orang? Akan tetapi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kesempatan hanya akan diberikan pada mereka yang siap. Jadi, menyesal pun tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa memandang Valentino dengan penuh perasaan iri. Valentino mendapatkan villa lantai 9 yang paling berharga dan megah di kota Neo tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Setelah pelelangan terakhir ini, acara pelelangan pun selesai. Jackson mengundang Valentino untuk mengobrol di belakang panggung, sekalian untuk mengurus akta kepemilikan. Hendrik berada di luar, dia menunggu Valentino dengan tenang. Valentino berbincang dengan Jackson selama hampir 1 jam sebelum dia keluar dari tempat pelelangan. Jackson yang mengantarnya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan di dalam ruangan. Akan tetapi, senyuman tampak di wajah mereka. Dapat ditebak bahwa itu adalah pembicaraan yang menyenangkan. Tuan Valentino, kalau begitu kita sampai di sini dulu. Kalau ada masalah, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Pada dasarnya, kami akan mendirikan cabang perusahaan khusus di setiap kota besar, kata Jackson kepada Valentino. Valentino tersenyum sambil mengangguk kecil. Setelah itu, dia berpamitan dengan Jackson, lalu meninggalkan Villa Cloud dengan Hendrik. Ketika berdiri di bawah villa, Valentino mendongakkan kepalanya perlahan. Dia memandangi villa tunggal itu dari lantai 1 sampai lantai tertinggi, yaitu lantai 9. Memandang dunia dari atas dengan kedudukan tertinggi. Pak Hendrik, malam ini juga aku akan pindah ke villa lantai 9 ini, kata Valentino dengan tiba-tiba. Bab 531 semut yang tidak kenal dewa. Hendrik tertegun. Valentino ingin tinggal di villa lantai 9. Jangan, Tuan Muda Valentino. Pemimpin grup Nagasan tinggal di lantai 5. Maple Rain Real Estate dan grup Nagasan sekarang sedang bertarung. Terus sejak awal memiliki sikap bermusuhan terhadap Anda. Sekarang jika Anda semakin dekat dengan Maple Rain Real Estate, jangan-jangan mereka mengalihkan target balas dendam kepada Anda? Jika Anda memutuskan untuk tinggal di atas, hal itu ibarat kambing yang masuk ke mulut harimau.
Sebelum ditentukan pemenang antara kita atau grup Nagasan, saya tidak keberatan jika Tuan Muda Valentino tinggal di villa itu, kata Hendrik dengan serius. Pak Hendrik, saat ini kita berada dalam posisi sulit. Tapi aku sudah memikirkan cara untuk menyelesaikannya, yaitu dengan tinggal di penthouse tersebut. Percayalah padaku, aku akan pegang kendali, kata Valentino dengan penuh percaya diri. Hendrik tercengang melihat ini. Valentino sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Hendrik tidak tahu apa hubungannya cara penyelesaian masalah tersebut dengan tinggal di penthouse Villa Cloud. Jika Tuan Muda Valentino sudah memutuskan, saya tidak akan melarangnya. Sekarang, saya akan menyiapkan orang-orang untuk melindungi Anda, kata Hendrik, lalu mengeluarkan ponsel. Akan tetapi, Valentino menghalanginya. Aku akan tinggal seorang diri, kata Valentino sambil memandang Villa Cloud. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Tuan Muda Valentino, ini. Mana mungkin Hendrik setuju. Pak Hendrik. Valentino mengernyitkan alis, kemudian melemahkan nada bicaranya. Percayalah padaku. Hendrik terdiam selama belasan detik, kemudian mengangguk pasrah. Baiklah. Tapi saya akan menyiapkan orang-orang untuk bersembunyi di sekitar tempat ini untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu terjadi. Saya pastikan mereka akan bergerak cepat untuk menolong Anda, ucap Hendrik. Baiklah. Valentino kali ini tidak menolak. Hendrik duduk di bangku supir dan bertanya. Kita mau kemana? Tuan Muda? Antarkan aku ke perusahaan keluarga Kusuma. Angel masih di sana menunggu hadiah dariku. Valentino tersenyum, tangannya memegang sebuah kotak kecil cantik yang berisi kalung dengan permata biru hati. Hendrik mengangguk, lalu menyetir mobil ke arah kota Neo. Di lantai 5 Villa Cloud, Chris berdiri di depan jendela sambil melipat tangannya di belakang. Pandangan matanya mengarah pada kepergian mobil Valentino. Ekspresi wajah Chris tetap datar, tapi dari matanya tersirat berbagai macam perasaan. Hal ini membuktikan bahwa suasana hatinya sedang bimbang saat ini. Paman Yohanes, apakah Paman masih menganggap Valentino tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya? Jangan katakan kalau Valentino yang hanya seorang menantu. Bahkan orang kaya raya di kota No saja tidak mungkin dengan santainya mengeluarkan uang tunai sebesar 6 triliun. Ayahku mampu melakukannya, tapi jika ayah mengeluarkan uang sebanyak itu, perusahaan akan mengalami dampak besar, kata Chris. Masalah itu? Yohanes terbata-bata. Dia tidak menemukan kata yang tepat untuk menjelaskan. Lagi pula, uang sejumlah 6 triliun sungguh sangat besar. Yohanes tidak mengerti bagaimana Valentino bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Di kota Neo, selain 3 keluarga besar ditambah Maple Rain Real Estate, tidak mungkin ada keluarga lain yang bisa memberikan uang sebesar 6 triliun secara cuma-cuma. Selain itu, Paman pasti paham status sosial seseorang yang memiliki kartu hitam supremasi global, kata Chris sambil melihat ke kejauhan. Mobil Valentino perlahan menghilang dari pandangannya. Iya? Yohanes mengangguk-angguk. Tentu saja dia tahu seperti apa status sosial pemilik kartu permata yang jumlahnya terbatas di dunia ini. Karena itu, aku 80% yakin Valentino ada hubungannya dengan keluarga Wijaya di kota Kama. Hanya saja, aku belum menyelidiki identitas Valentino yang sebenarnya, kata Chris sambil memicingkan mata. Kalau memang dugaannya benar, Valentino memenuhi kualifikasi untuk menjadi pendamping Angel. Tuan Muda Chris, saya tidak tahu bagaimana Valentino mendapatkan uang 6 triliun tersebut. Tapi yang saya tahu, Valentino telah mendapat ejekan dan hinaan di kota Neo selama 3 tahun. Bagi semua orang, Valentino adalah orang yang tidak berguna. Orang yang tidak berguna seperti dia mana mungkin punya hubungan dengan keluarga Wijaya dari kota Kama? Bahkan pelayan keluarga Wijaya saja posisinya lebih tinggi dari Valentino, kata Yohanes. Hal ini mustahil terjadi. Paman Yohanes, sudah kukatakan, semua yang berasal dari bawah Villa Cloud kota Neo adalah semut. Seekor semut tidak mungkin mengenal dewa. Penilaian mereka tidak sama dengan penilaianku. Chris sama sekali tidak mengubah penilaiannya terhadap Valentino hanya karena perkataan Yohanes. Chris bukan seorang yang mudah mengubah pendiriannya karena percaya pada perkataan orang lain. Yohanes terdiam sejenak, lalu menghela napas. Tapi saya tidak dapat membayangkan, kalau benar Valentino adalah tuan muda keluarga Wijaya, bagaimana mungkin dia bersedia merendahkan dirinya untuk diejek dan dihina? Chris tertawa, lalu berkata, Paman Yohanes,
saat aku menginjakan kaki di wilayah segitiga emas, siapa yang mengenaliku sebagai Chris Nagasan dari grup Nagasan? Chris melanjutkan. Masalah keluarga sungguh rumit dan membingungkan, tapi kita tidak dapat menebak isi pikiran mereka. Banyak yang menganggap Valentino adalah orang tidak berguna, tapi aku tidak demikian. Tapi meskipun dia adalah tuan muda keluarga Wijaya, aku tidak takut sedikit pun. Kalau dia orang tidak berguna yang hidup karena mengandalkan keluarganya, meskipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkannya tinggal di sisi Angel. Tapi jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan berhasil mengalahkanku, aku akan sangat menghormatinya. Malam ini, semua orang bersiap untuk berperang. Besok pagi pembukaan pasar saham. Aku akan melakukan serangan mematikan terhadap Maple Rain Real Estate. Dalam waktu 1 hari saja, aku ingin mereka menyerah. Selesai berbicara, Chris mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju kamar. Yohanes melihat keluar jendela. Tanpa pikir panjang, dia segera mengatur pergerakan selanjutnya. Besok adalah pertarungan bisnis terakhir antara grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate. Siapa yang mampu mempertahankan posisi di kota Neo akan dilihat besok. Namun, Yohanes memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena demi hari ini, Chris telah melakukan persiapan yang matang. Di gedung perusahaan keluarga Kusuma. Hari ini, Angel kedatangan seorang tamu biasa. Kiara, mau apa kamu di sini? Tanya Angel datar. Kiara tersenyum sambil menatap Angel dari atas ke bawah, terutama pergelangan tangan dan jari Angel. Gelang permata berwarna biru muda serta cincin permata di jarinya tentu membuat kaum Hawa merasa iri. Apalagi akhir-akhir ini Angel kelihatan ceria. Hal ini semakin membuat Kiara merasa iri. Kenapa aku tidak boleh kemari? Tanya Kiara. Berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, kamu dan keluarga Paman tidak boleh masuk ke perusahaan tanpa izin dari Kuato Valentino.